Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan hidayah taufik sehingga kita masih berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar. Di saat yang sama ada orang-orang sehat tetapi tidak mampu pergi ke masjid. Subhanallah, banyak anak-anak muda masih kuat, gagah, tapi tidak mampu datang ke masjid. Subhanallah. Kemudian Allah memilih kita yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan ini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Mudah-mudahan. Karena Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak ada kebaikan yang tidak didasari oleh iman. Sebanyak apapun, sebesar apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kalau tidak didasari oleh keimanan, itu bukan kebaikan. Ya, kebaikan itu adalah yang dilakukan ikhlas karena Allah, didasari iman dia kepada Allah dan hari akhir, baru dinilai satu kebaikan. Makanya orang kafir, ada nggak orang kafir yang baik, Pak? Ada ya? Baik sama tetangga, baik sama orang tua, ya kan? Puluhan tahun dia berbuat baik, diterima nggak kebaikannya sama Allah? Tidak. Sampai dia beriman. Abdul Muthalib orang baik bukan, Kak? Orang baik. Pemimpin Quraisy. Jamaah haji itu kalau musim haji itu yang melayani cateringnya, ya, siqoya, memberi minum jamaah haji itu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Kebaikannya tidak terhitung, tapi bermanfaat tidak? Tidak. Kenapa? Tidak beriman. Subhanallah. Begitu juga Abu Thalib. Abu Thalib yang memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari usia 8 tahun, ya kan? 1 sampai 4 sama Halimatus Sa'diyah, 4 sampai 6 Aminah, 6 sampai 8 Abdul Muthalib. Usia 8 tahun sampai dewasa bersama Abu Thalib. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, Abu Thalib mendukung dakwah Nabi. Abu Thalib tidak membenci Islam. Abu Thalib sayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib mendukung dakwahnya Nabi. Ya. Pertanyaannya, kebaikan semua itu bermanfaat tidak buat Abu Thalib? Tidak. Karena ditegaskan di dalam hadis, Abu Thalib meninggal di atas millahnya Abdul Muthalib. Ya, masih ingat nggak hadisnya? Masih ingat apa masih lupa? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya, ya, Abu Thalib masuk Islam. Itu nggak kehitung jumlahnya. Sampai ketika Abu Thalib menjelang wafat, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimatun uhajju biha, uhajju bika
Allah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalimat la ilaha illallah, kalau engkau katakan itu, aku akan membelamu di hadapan Allah dengan kalimat itu. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Di sampingnya Abu Thalib ada siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, teman dekatnya Abu Thalib. Abu Jahal dan siapa, Pak? Abdullah bin Abi Umayyah, teman dekatnya Abu Thalib, sahabat, teman nongkrongnya lah. Dia pakai senjatanya dahsyat ini, Pak. Nenek moyang, bukan nenek moyang, bapaknya Abu Thalib, ya kan? Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Abu Thalib, kamu benci sama agamanya Abdul Muttalib? Wah, digituin, Pak. Kamu benci sama agama bapakmu. Abdul Muttalib tadi sudah kita jelaskan bagaimana kebaikannya, ya, menghandle air minum buat jamaah haji, ya, subhanallah, melayani jamaah haji. Orang baik Abdul Muttalib. Akhirnya Abu Thalib meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa nasab itu tidak bermanfaat di sisi Allah kalau dia tidak beriman. Itu kan kebanyakan orang berbangga-bangga kan, bapak saya lurah, bapak saya anggota dewan, bapak saya polisi, bangga kan sama jabatan yang dimiliki oleh orang tuanya, betul? Di sini Allah mengajarkan, ya, bahkan masih ada sambungan darah dengan Nabi Muhammad SAW, ya kan? Tidak bermanfaat sama sekali, ya. Yang bermanfaat adalah orang-orang yang beriman. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, ya. Ini pelajaran di semester pertama. Kalimat Islam dan iman idijtama'a iftaraqa wa iditaraqa ijtama'a. Apabila disebutkan bersendirian Islam tok, berarti juga dimaksud iman, ya. Apabila disebutkan iman tok, berarti juga dimaksud Islam. Tapi kalau disebutkan berbarengan iman dan Islam, maka beda maknanya. Surah Al-Hujurat, ya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Allah yang bedain antara mukmin sama muslim. Orang-orang Arab Badui, Arab bilang, amanna, kami telah beriman. Kata Allah apa? Lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kami telah berislam. Apa bedanya muslim sama mukmin? Apa bedanya, Pak? Setiap muslim pasti mukmin, tapi tidak setiap muslim dia sebut mukmin. Tingkatannya, Pak, paling rendah itu muslim. Naik level mukmin. Level tertinggi muhsin. Masya Allah. Ada yang namanya muhsin di sini? Luar biasa, ya. Muhsin punya anak namanya mukmin, punya anak lagi namanya muslim. Muslim itu imam besar, Pak, perawi hadis, ya kan? Muridnya Bukhari, kan? Masya Allah, luar biasa, ya. Subhanallah. Oke, cukup ya mukadimahnya, ya. Itu mukadimah itu, Pak Barisan. Teman-teman yang sudah berharap malam ini akan membahas ziarah kubur, sayang sekali harus patah harapan. Karena yang dimaksud di judul ziarah itu, judulnya apa? Bahasa Indonesianya? Berkunjung. Iya, Pak. Saya baca, ternyata yang dimaksud Imam Nawawi di sini adalah mengunjungi orang-orang soleh yang masih hidup. Ya, berkunjung ke orang yang berilmu, ya, mengunjungi orang tua, mengunjungi saudara dan seterusnya. Sayang sekali, ya.
Kita nggak lagi bahas ziarah kubur, makanya judulnya ziarah tok, kan? Nggak pakai kubur kan? Iya. Iya, ada yang ngira mau ngebahas ziarah kubur? Mungkin semuanya gitu ya. Oke, kita cerita sedikit Pak. Ya, Masya Allah. Allah itu tahu manusia itu paling seneng dengar cerita, betul nggak? Kalau lagi nongkrong kumpul nggak denger apa? Cerita kan? Nah, makanya di Al-Quran ini hampir sepertiga itu isinya apa? Cerita. Ya, subhanallah. Tapi Allah mengarahkan orang mukmin itu supaya mengambil pelajaran yang dipetik dari setiap kisah-kisah yang lewat. Nah, ini kita akan dengar ceritanya siapa? Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Bismillah. Alhamdulillah. Di surah Al-Kahfi ayat berapa ini? 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Dan tatkala Musa berkata kepada, kalau di situ terjemahnya apa? Pembantu. Bisa diterjemahkan pembantu, pelayan, atau muridnya. Fata itu artinya pemuda, Pak. Fata pemuda. Satu orang pemuda. Kalau banyak pemuda, fityan. Fityan itu artinya apa? Pemuda-pemuda yang banyak. Jamak dari fata. Baru tahu apa udah fata? Udah tahu, Pak? Maksud kalau yang namanya ada yang namanya fityan, maksudnya satu orang tapi kekuatannya banyak orang. Wah, keren nggak? Keren nggak nih? Luar biasa. Nama itu mengandung doa ya, Masya Allah. Luar biasa, muridnya ribuan kan? Iya, Masya Allah. Kayak kita nggak usah ngomongin orang lah, ghibah lagi nantinya. Kembali ke sini. Nabi Musa berkata kepada muridnya, lebih cocoknya kita bilang murid. Kenapa? Karena yang dimaksud fata di sini Yusha' bin Nun. Nabiullah Yusha' bin Nun. Yang nanti ternyata Nabi Musa alaihissalam wafat, kepemimpinan Bani Israel itu diserahkan kepada Yusha' bin Nun. Bahkan Nabi Musa tidak bisa merebut Palestina, Baitul Maqdis, nggak bisa. Gara-gara Bani Israel yang ngeyel, bukan gara-gara Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam nyebrang Laut Merah kan, Allah perintahkan melawan kaum Jabbarin. Jabbar itu artinya semena-mena, sewenang-wenang. Kalau dinisbatkan kepada manusia ya, karena salah satu nama Allah itu Jabbar, Al-Jabbar. Ya, Al-Jabbar itu yang maha perkasa, yang maha memaksa makhluknya. Kalau dinisbatkan kepada Allah, mulia. Justru lemah kalau Allah tidak bisa memaksa makhluknya, ya kan? Nah itu Allah maha mulia, maha sempurna. Tapi kalau dinisbatkan kepada makhluk, Jabbar itu hal yang buruk. Orang yang suka maksa, suka nggak Bapak dipaksa? Ya, semena-mena, berlaku semena-mena, sewenang-wenang, itu namanya Jabbarin. Nah, orang Bani Israel takut melawan suku Jabbarin ini. Sampai dia bilang kepada Musa, apa? Idhab anta wa rabbak. Wahai Musa, yang perang kamu saja sama Robmu. Allahu Akbar. Kami di sini aja. Kami nggak akan berangkat sampai kaum Jabbarin pergi dari Palestina. Ya, Baitul Maqdis. Allah marah kepada Bani Israel. Allah bikin Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam tersesat di padang Tih selama 40 tahun. Nggak nyampe Baitul Maqdis. Ya. Jadi yang merebut Baitul Maqdis siapa? Yusha' bin Nun. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggal, kepemimpinan Bani Israel Allah serahkan kepada Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' itu memimpin Bani Israel, menyemangati Bani Israel supaya merebut Baitul Maqdis. Subhanallah, perang betul melawan kaum Jabbarin. Nah, ini yang menarik. Sampai peperangan itu
jatuh pada hari Jumat, ya, sampai Jumat asar masih belum beres perang. Padahal di dalam aturan Taurat hari Sabtu atau malam Sabtu balik perang tidak? Tidak boleh. Itu Yusha' bin Nun penuh dengan keyakinan bilang kepada matahari, wahai matahari, engkau diperintah dan aku diperintah. Allahumma hasibni, bukan, Allahumma habisni, ya Allah tahanlah matahari untuk kita. Akhirnya apa? Matahari tidak terbenam sampai Bani Israel mengalahkan kaum Jabbarin. Nabi bersabda, matahari pernah ditahan 1 kali. Untuk siapa? Nabi Yusha' bin Nun. Masya Allah, luar biasa Pak. Bapak bisa nahan matahari Pak? Nahan anak pergi keluar rumah aja nggak bisa ya. Dibilang jangan ke rumah, jangan keluar, tetap aja keluar. Subhanallah. Akhirnya yang merebut Baitul Maqdis dari kaum Jabbarin siapa? Yusha' bin Nun. Nah, makanya ini lebih pantasnya kita sebut apa? Murid lah ya, bukan pembantu ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Yusha' alaihissalam, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ya, saya nggak akan berhenti sampai ketemu pertemuan 2 laut. Kalau nggak ketemu, mau berlayar bertahun-tahun nggak berhenti. Subhanallah Pak. Semangat dalam menuntut ilmu. Tahu nggak Bapak sebabnya kenapa Nabi Musa suruh belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam? Nabi Musa lagi ngajar Bani Israel. Bani Israel ada yang nanya satu orang, ya Rasulullah, ada nggak orang yang lebih pandai daripada Anda? Nabi Musa jawab, nggak ada. Saya ini paling pandai. Itu bukan sombong, Pak. Musa alaihissalam berkata sesuai dengan sepengetahuan beliau. Setahu saya, nggak ada orang yang lebih pandai daripada saya. Akhirnya Allah tegur. Ya, ada seorang nabi yang bernama, bukan nama sih sebenarnya ya. Al-Quran ini nggak sebut namanya Nabi Khidir, enggak. Itu ulama menjulukinya Nabiullah Khidir juga gara-gara sudah sampai Indonesia. Kalau di kitab-kitab Arab itu ulama itu nyebutnya Khadr, Kha, Dot, Ro, ya, Nabi Khadr. Artinya apa? Hijau, Pak. Artinya hijau. Banyak riwayat yang menyebutkan. Ada yang menyebutkan disebut Nabi Khadr gara-gara beliau tuh kalau duduk ngasih pengajian, selesai pengajian tuh pas bangun, tempat duduknya itu tumbuh rumput, Pak. Subhanallah. Orang biasanya dudukin tanah itu malah nggak tumbuh ya, malah mati. Ini malah subur. Ada yang menyebutkan Nabi Khidir itu kalau berjalan bekas telapak kakinya itu tumbuh rumput, makanya disebut Khadr. Ada juga riwayat yang menyebutkan gara-gara ketika Musa bertemu dengan hamba Allah ini, di sini sebutnya hamba Allah di Al-Kahfi ini, pakai baju hijau. Qadarullah saya nggak pakai baju hijau sekarang ini. Kalau pakai dipanggil Khidir juga lagi. Itu banyak versi ya. Tapi Allah menyebut di Al-Quran Abdullah, ya, hamba Allah. Akhirnya singkat cerita, ya, Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Yusha alaihissalam berlayar. Ini yang menarik, Pak. Mereka bawa bekal. Bekalnya apa? Ikan. Kan Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa alaihissalam profesinya apa kebanyakan? Nelayan. Makanya ada larangan hari Sabtu nangkep ikan, ya kan? Hari Sabtu nangkep ikan. Ya karena profesinya apa? Nelayan. Ya, subhanallah. Untung profesinya bukan guru ya. Kalau guru hari Sabtu nggak boleh ngajar lagi. Subhanallah. Nah, bekalnya itu ikan, Pak. Ikan sudah matang, ikan. Ya. Subhanallah. Falamma jawaza qala ini bukan. Lanjutannya ya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika Nabi Musa dan Nabi Yusha alaihissalam sampai ke pertemuan 2 laut itu, ikan yang sudah matang itu
bisa loncat ke laut, Pak. Subhanallah, jalan. Nah, ketika itu Yusha alaihissalam melihat, tapi syaitan bikin dia lupa sehingga nggak cerita sama Nabi Musa. Nah, sudah lewat tempat yang dituju itu, sudah lewat. Baru kata Nabi Musa, atina ghoda'ana. Coba bawa sini bekalnya. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Oh, kita itu udah jalan jauh, capek. Coba sini bekalnya. Pas Nabi Musa bilang bekal, ya, ghoda'ana, perbekalan, baru Nabi Musa ingat. Oh, ini kata Nabi Musa, ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul haut. Ingat gak pas kita istirahat di batu sana itu loh? Lagi nyandar ya, perahunya lagi istirahat ya. Saya lupa ikannya itu aneh ya. Kalau di sini nih, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba ya, yang mengherankan. Ya bisa jadi ikan yang udah matang tadi bisa jalan, lompat ke laut. Aneh nggak, Pak? Aneh kan? Bapak motong daging mencelat aja aneh kan? Dagingnya lompat. Padahal itu yang normal ya. Nah, ini ikannya ini udah matang tapi bisa lompat ke laut. Nah, ini panjang ini bahasanya, nggak apa-apa ya. Kayak gitu hari ini cerita aja dah nggak apa. Ini salah satu dalil yang mendukung bahwa Nabi Khidir sampai saat ini masih hidup. Nah, pemahaman ustadz-ustadz ini, pertemuan dua laut itu, di situ ada sumber mata air kehidupan. Dalilnya mana? Itu bekalnya Nabi Musa udah mati kan, udah matang, masuk ke air itu hidup. Ini salah satu dalil mereka ya. Dalil mereka yang menganggap Nabiullah Khidir masih hidup sampai sekarang. Bapak percaya nggak Nabi Khidir masih hidup? Udah meninggal atau masih hidup, Pak? Saya ikut pendapat yang sudah meninggal, Pak. Nabiullah Khidir alaihissalam sudah meninggal. Banyak dalilnya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjelang wafat, beliau SAW bilang begini. Setelah 100 tahun ya, 100 tahun ke depan setelah ini tidak ada seorang pun yang tersisa masih hidup. Maksudnya paling banter orang-orang yang masih hidup di zaman Nabi itu 100 tahun ke depan hidup, setelah itu meninggal. Berarti menurut hadis itu ya, Nabi sendiri yang bilang seandainya Nabi Khidir masih hidup di zaman itu, 100 tahun kemudian akan meninggal. Itu Nabi yang bersabda. Karena sandaran kita kan Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW pernah bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'ani." Kata Nabi SAW, seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang ini di masa Rasulullah SAW, tidak ada pilihan lain buat dia kecuali mengikuti aku. Jadi seandainya Nabi Musa masih hidup, wajib bersyahadat, wajib berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya yang menguatkan, nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam turunnya di Damaskus, Pak. Damaskus itu di mana, Pak? Ibu kota Suriah ya, salah satu kota di Suriah. Makanya kita pernah jelaskan, negeri Syam itu dulunya negara yang sangat luas. Sekarang udah pecah jadi 4 negara. Ya. Ketika kita baca sejarah disebutkan negeri Syam, maka yang dimaksud adalah Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. 4 negara ini dulu bersatu disebutnya negeri Syam. Ya. Nah, Damaskus itu ada di negeri Syam. Tepatnya lagi di negara Suriah. Nanti Nabi Isa alaihissalam turun di masjid yang ada menara putih ya. Nabi jelaskan, Nabi Musa itu pegangan di 2 sayap malaikat, rambutnya itu kayak orang baru keluar dari kamar mandi itu. Nabi Isa gondrong, Pak ya. Kayaknya nggak ada Nabi cepak deh, nggak ada deh. Nabi itu gondrong-gondrong, Pak ya. Nabi Muhammad SAW dijelaskan rambutnya sampai pundak ini ya. Ya qadarullah, adatnya Indonesia aneh ya, laki-laki gondrong kayak gitu ya. Kalau di sana kan pakainya sorban. Kalau di sini gondrong pakainya apa, Pak? Bando. Betul ya? Laki-laki gondrong di Indonesia pakainya apa? Bando.
Ya, makanya aneh kan. Ya ikutin aja adat setempat ya. Ala kulli hal. Nah itu disebutkan Nabi SAW ketika turun bukan bawa syariat baru, bukan mendakwakan Injil, bukan. Justru Nabi Isa ikut syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Isa disilakan jadi imam, nggak mau Nabi Isa. Ya, imam dari golongan kalian. Nabi Isa bermakmum, masya Allah Pak, seorang Nabi Pak, bermakmum kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa masih hidup diceritakan, di hadis diceritakan, di Al-Quran diceritakan. Sekarang Nabiullah Khidir masih hidup, ada dalilnya? Ala kulli hal, ya. Karena begini Pak, kalau kita meyakini Nabi Khidir alaihissalam masih hidup, itu akan membuka celah sebesar-besarnya. Ada kan Ustadz berpemahaman, lah kalau Nabi Khidir masih hidup, sekarang tugasnya ngapain? Iya nggak? Nabi Muhammad SAW aja sudah selesai tugasnya, masih hidup apa meninggal Pak? Meninggal. Ya, Nabiullah Khidir kalau masih hidup ngapain sekarang? Apa jawab mereka? Jadi guru para wali. Wah, apa namanya? Kalau bahasanya sertifikasi gitu lah. Iya benar. Jadi para wali sedunia itu dilantik. Siapa yang melantik? Nabi Khidir alaihissalam. Kata siapa itu? Cari sendiri di YouTube ya. Saya nggak mau ribut nih. Saya sebutin nama nanti ribut lagi. Soalnya direkam ini. Kalau nggak direkam saya sebutin namanya. Ya. Soalnya kebenaran yang penasaran Japri dah. Benar ya, ada ya. Itu banyak ustadz-ustadz yang meyakini Nabi Khidir masih hidup. Nah ini juga syubhat ini Pak. Ketika disebutkan Nabiullah Khidir membunuh seorang anak ya, kemudian melobangi kapal itu kan diingkari oleh Nabi Musa kan alaihi salam. Itu dijadikan dalil bagi sebagian orang sufi, kita katakan sebagian kalau tidak mau semuanya, yang membolehkan umat kaum muslimin keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya. Nabi Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Gimana Bapak jawabnya? Berarti kita boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya gimana? Itu mah pertanyaan SD Pak. Gampang. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Syariatnya berbeda-beda. Ya. Satu zaman itu ada banyak nabi. Ya kan? Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus itu untuk seluruh alam. Jangankan manusia, jin pun wajib beriman. Nabi Musa aja kalau masih hidup wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak boleh, haram. Bahkan bisa dibilang murtad. Ya, seorang muslim yang keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak bisa. Makanya ada apa? Istilah Kristen Koptik ya. Yahudi ortodok ya segala macam lah yang kata mereka ajarannya masih murni menyembah Allah tapi tuntunannya itu Taurat Injil yang masih murni ya kan? Itu gimana tuh? Mereka nggak berbuat syirik, masih murni ngikuti ajaran nyembah Allah tapi agamanya Yahudi Nasrani. Gimana tuh? Tidak diterima karena dengan datangnya Nabi Muhammad SAW itu menghapus syariat-syariat terdahulu. Dengan diturunkannya Al-Quran itu menghapus hukum yang ada di Taurat, Injil, Zabur sudah dihapus semua, ya nggak berlaku lagi. Yang berlaku saat ini dan seterusnya adalah Al-Quran, ya atau syariatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya balik Pak, karena kan tandanya kan apa? Kalau apa namanya? Ketemu tempat yang dituju ya pertemuan dua laut itu akan terjadi kejadian di luar nalar yaitu ikan tadi itu lompat. Akhirnya kembali Pak, fartadda ala atharihima qasaso. Putar balik lagi perahunya itu. Fawajada 'abdan min ibadina. Nah ini Allah nggak sebut namanya. Maka mereka berdua Musa dan Yusha alaihi wassalatu wassalam ketemu dengan seorang hamba. Hambanya siapa?
hamba Allah, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, di sini juga gara-gara ayat ini, bukan gara-gara ayat ini, gara-gara orang salah memahami ayat ini, sebagian orang berselisih. Apakah Nabi Khidir itu ulama, wali, atau Nabi Khidir nabi? Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa Nabi Khidir itu wali, bukan nabi. Karena rahmatan ini loh, ya, kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan kami mengajarkan ilmu dari sisi kami. Ini Pak, asal kata apa namanya? Asal usul kata-kata laduni, ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu apa? Nggak ada belajar, tiba-tiba bisa, tiba-tiba tahu, tiba-tiba pinter, ya kan? Sampai ada khurafat Syekh Abdul Qadir Jailani dari dalam kandungan itu udah hafal Quran. Masya Allah, luar biasa. Imam Syafi'i aja capek-capek ngapal Quran. Usia 7 tahun baru hafal Quran kan. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani dari bayi sudah menghafal ya. Subhanallah. Syekh Abdul Qadir Jailani juga adalah seorang ulama, seorang waliullah. Kita mengakui kewalian beliau, ya rahimahullah. Tapi yang kita tidak setuju adalah orang-orang yang fanatik, ya, yang mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani berlebihan, akhirnya mengarang-arang khurafat cerita bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini hati-hati Pak, jangan sampai kita tidak setuju khurafatnya, kemudian kita mencaci maki Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu tipu daya syaitan Pak. Termasuk, ya, dulu sebelum Covid sudah diviralkan oleh ustadz-ustadz kita. Ya, kita nggak boleh mencela Israel. Kenapa? Israel, ya, atau Israel ternyata itu nama Nabi Yaqub alaihi salam. Kalau kita mau mencela, yang lebih tepat celanya siapa? Yahudi, Pak. La'natullah 'alal yahudi, ya, 'alal yahud. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Itu liciknya mereka. Mereka menamakan menamakan negara mereka dengan nama Nabi. Supaya apa? Supaya kaum muslimin mencaci maki Nabi Yaqub alaihissalam. Na'udzubillah min dzalik. Itu kekufuran, Pak. Mencaci maki seorang nabi bisa menyebabkan keluar dari Islam. Ya, tidak boleh. Ya, mencaci maki Nabi Musa, mencaci maki Nabi Isa, enggak boleh. Makanya kita harus hati-hati, ya. Kan sudah dijelaskan kemarin. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi bighairi ilm fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya, saya lupa ayatnya ya. Maknanya begini. Jangan kalian mencaci maki sesembahan-sesembahan selain Allah yang nantinya akan mengakibatkan mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak, Pak? Iya. Kalau menjelaskan kebenaran silakan, tapi tetap Tuhan-Tuhannya jangan dicaci maki. Contohnya, Pak. Orang Nasrani menyembah Yesus alaihissalam. Boleh nggak kita mencaci maki Yesus? Tidak boleh. Yesus itu seorang nabi. Ya, mereka nyebutnya Yesus, tapi yang dimaksud di dalam Islam adalah Isa bin Maryam. Begitu juga Israel, itu bahasa Ibrani, ya. Isra artinya hamba. Il itu orang Ibrani manggil Allah itu dengan panggilan il. Israel artinya apa? Abdullah, ya, hamba Allah artinya. Sebutan untuk Nabi Yaqub alaihissalam. Nah, kalau mau mencaci maki, mau melaknat, mau celah Yahudinya, orang-orang Yahudi, ya. Gitu. Bedakan antara Israel dengan Bani Israel, ya. Kalau Israel Nabi Yaqub alaihissalam, Bani Israel, ya, kaumnya, keturunannya, ya, Nasrani dan Yahudi itu Bani Israel, gitu, ya. Oke, kita ke sini lagi. Subhanallah, Pak. Nabi Musa minta izin supaya tadi ilmu laduni belum dijelasin, ya. Ini Allah jelaskan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami mengajarkannya ilmu dari sisi kami. Ini maksudnya min ladunna dari sisi kami. Kalau min ladunni
dari sisi saya. Nah ini maksudnya. Maksudnya ilmu laduni itu dia mengaku ya melakukan ritual tertentu ya, bahasa Hindunya mah bertapa ya, semedi. Kalau Islamnya apa Pak? Kalau di Islamnya apa istilahnya? Menyendiri, uzlah, khalwat, gitulah. Pokoknya gitu-gitu. Beberapa lama dapat wangsit Pak. Nah itu yang disebut laduni. Nggak pernah belajar agama tapi ngerti agama. Masya Allah, hebat banget ya. Ada nggak Pak orang kayak gitu? Nah, Abu Hurairah aja itu menghafal hadis Pak. Menghafal hadis Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, seluruh sahabat itu menghafal hadis ya. Sampai sahabat itu ada yang memperhatikan bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi makan, diperhatikan, dihafal. Loh kok ada orang setelah sahabat lebih hebat daripada sahabat? Masya Allah. Jadi secara logika aja kan nggak masuk kan? Maka tidak ada istilah namanya ilmu laduni di dalam Islam ya. Yang min ladunna ilma ini khusus untuk siapa? Para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya, nabi dan rasul gitu. Oke, kita nggak ngebahas itu ya. Lanjutannya Pak. Nabi Musa alaihissalam minta izin kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Boleh nggak saya istifadah ya, ngikutin kamu, kemudian saya ambil pelajaran-pelajaran. Dilarang Pak sama Nabi Khidir. Masya Allah. Kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu sungguh tidak akan sanggup bersabar terhadap saya. Gak bakal bisa. Kamu kalau ngikutin saya gak akan sabar. Apa dalilnya Nabi Khidir? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana seseorang bisa bersabar terhadap sesuatu yang dia tidak punya ilmunya? Paham nggak sampai sini Pak? Nih, orang awam Pak. Kita bicara orang awam. Kalau anaknya meninggal, orang awam yang nggak belajar agama ya, anaknya meninggal, sabar nggak? Nggak sabar. Apalagi seorang ibu ya yang ngerti hamilnya bagaimana, ya sakitnya itu, melahirkannya bagaimana, membesarkan ya. Saya pernah dengar cerita tuh dari negeri sebelah sana. Saya nggak mau sebutin namanya lah ya. Itu bapak itu subhanallah, habis saya pengajian datengin saya Pak. Ternyata materi kajian saya dialami oleh dia Pak. Tahu saya bahas tentang apa Pak? Apabila seorang hamba Allah uji dengan kematian anaknya, maka Allah panggil malaikat-malaikat maut. Qabattum samarata fuadi abdi, kata Allah kepada malaikat maut ya, kalian telah mewafatkan buah hati hambaku. Samarata fuadi, apa artinya Pak? Buah hati. Maknanya apa? Anak. Berarti betul buah hati itu maknanya apa? Anak. Dalam bahasa Arab juga begitu. Samarota fuadi. Samarotun apa? Buah. Fuadun hati, Pak. Buah hati. Ya. Qalbun jantung, Pak. Kenapa bukan samarota qalbi? Kalau samarota qalbin buah jantung, Pak. Nah, nggak mungkin kan? Ya, ala kulli hal, aduh panjang kemana-mana nanti ya. Kemudian, na'am, kata para malaikat, Allah Maha Tahu. Ketika Allah bertanya kepada hambanya, itu maksudnya adalah supaya menjadi pelajaran bagi hamba-hamba yang sampai kepadanya cerita ini. Allah Maha Tahu ketika bertanya kepada malaikat maut tadi. Madza qala 'abdi? Apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya meninggal? Apa kata malaikat-malaikat maut? Hamidaka wastarja'a. Dia memujimu, alhamdulillah. Wastarja'a, kemudian istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ubnu baital jannah wasammu baital hamdi. Ya. Ubnu baitan fil jannah. Bangunkan rumah di surga.
dan beri nama rumah itu rumah pujian. Subhanallah. Bagi orang yang tahu ilmunya, anaknya meninggal, bapak ini sedih nangis, wajahnya itu duka, tetapi lisannya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tuh Pak, tahu ilmunya. Akhirnya sabar. Berarti sabar itu perlu dipelajari. Ya, kalau kita pengen jadi orang sabar, perlu dipelajari. Aduh, saya nggak bawa kitabnya ini. Kitab Tauhid, bab tentang itu musibah. Subhanallah, bagus itu Pak. Saya baca, ya semua kitab bagus. Maksudnya yang berkaitan dengan bahasan kita ya. Ya, kata Nabi SAW, Innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Semua ujian Pak, semua ujian. Ya, saya mau cerita di sini, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Saya nggak sebut namanya ya, saya nggak sebut namanya. Ada orang yang diuji dengan istrinya, betul nggak Pak? Ada orang yang diuji dengan suaminya. Ada yang orang diuji dengan anaknya. Ada orang diuji akan melangsungkan pernikahan Pak. 90% sudah siap semuanya persiapan, gagal menikah Pak. Ada nggak Pak? Ada Pak. Ujian semuanya. Nah, kalau tahu ilmunya kan, Masya Allah, begitu indahnya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya tidak berharap kepada makhluk, supaya tidak berharap kepada dunia, berharap kepada manusia. Balik lagi kita kepada Allah, terus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, 80 tahun usianya, belum punya anak. Tapi pernah mengeluh? Tidak. Nabi Ibrahim sangat yakin Allah sangat mudah mengabulkan doa hambanya. Makanya luar biasa. Anak pertama siapa? Ismail, kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak keduanya siapa? Ishak, kakek para nabi. Betul nggak? Anaknya Ishak siapa? Yakub. Anaknya Yakub Yusuf. Dari mulai situlah nabi-nabi itu berasal dari Bani Israel. Makanya orang Yahudi kecewa kan? Kenapa orang Yahudi susah masuk Islam? Kecewa nabi terakhir bukan dari Bani Israel. Padahal kalau nabi terakhir dari kalangan Bani Israel dibunuh Pak sama Bani Israel. Allah yang cerita. Hobinya Bani Israel itu, hobinya orang Yahudi adalah membunuh para nabi. Makanya nggak aneh mereka membantai kaum muslimin, wanita, anak-anak, ya kan? Orang tua dibantai sama mereka. Kenapa? Nabi saja dibunuh. Gimana lagi yang bukan nabi? Demi Allah Pak, kaum muslimin dalam pandangan orang Yahudi, kita ini semua adalah hewan Pak. Nggak ada harganya. Makanya mereka nggak merasa berdosa membantai kaum muslimin ya. Itu sifat asli Yahudi itu Pak. Makanya jangan pernah berharap perdamaian antara orang Islam dengan Yahudi. Nggak ada Pak. Nabi ceritakan peperangan antara kaum muslimin dengan Yahudi itu berlangsung nanti sampai akhir zaman. Sampai kaum muslimin memenangkan peperangan. Dipimpin oleh Imam Mahdi ya. Dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nanti Nabi Isa kan yang membunuh Dajjal kan. Dajjal nanti jadi pemimpin Yahudi ya, Dajjal nanti. Ya, oke, kesini lagi Pak. Kemana-mana kita kalau cerita Pak ya. Intinya apa Pak? Kalau mau jadi orang yang sabar, belajar Pak. Dengan belajar, dengan pengajian, insya Allah iman kita akan bertambah. Ya. Mana dalilnya biar kita sabar? Ketika kita ditimpa musibah, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut baik buat kita. Betul? Yang tadi saya ceritain,
95% hampir nikah, Pak. Batal, Pak. Kalau dia ingat ayat ini, inilah yang terbaik menurut Allah. Bisa jadi kalau dilanjutin pernikahan, na'udzubillah, suaminya zalim sama istrinya, ya kan? Atau yang lainnya, subhanallah. Ini Pak, kadang-kadang kita lupa. Ketika kita ditimpa musibah, husnuzon, Pak. Husnuzon billah itu nomor 1 itu, Pak. Ya, Allah kalau cinta sama seorang hamba, Allah uji hamba tadi. Nah, kadang-kadang ujian itu tidak mengenakan, pahit buat kita, betul nggak? Tapi kata Allah apa? Wa huwa khairul lakum, padahal itu baik buat kalian. Wa ansa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Terkadang kalian mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu jelek buat kalian, buruk buat kalian. Betul nggak, Pak? Betul. Banyak contohnya. Contoh coba, seseorang mencintai sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik buat dia, apa Pak? Apa Pak? Saya lupa ngeluarin setan gepeng ini, Pak. Biasanya saya keluarin. Nah, ini Pak, banyak orang cinta ini padahal belum tentu baik buat dia, betul nggak? Iya. Main game ya kan, asik nggak? Orang udah punya istri, Pak, udah berkeluarga, masih main game, ada nggak Pak? Ada. Subhanallah. Dulu istri itu cemburu sama ulama, cemburu karena apa? Kitabnya, Pak. Kitab-kitab bagi ulama itu seperti istri kedua, Pak. Jadi istrinya jarang disentuh, tapi yang disentuh kitabnya terus. Masya Allah. Saya lupa ulama Syafi'iyah. Itu istrinya saking cemburu sama kitabnya itu, Pak. Kitab-kitabnya dibakar, Pak. Suaminya ini cinta sama ilmu. Gara-gara kitabnya dibakar, suaminya serangan jantung, Pak. Meninggal. Subhanallah. Itu kejadian, Pak, diceritakan. Menggambarkan bagaimana cemburunya istri-istri ulama terdahulu, karena ulama lebih banyak berinteraksi dengan ilmu, ya. Subhanallah, luar biasa ya. Lah kalau sekarang istri cemburunya sama HP. HP itu seperti istri kedua, betul nggak? Untung istrinya sabar loh, Pak, HP-nya nggak dibakar loh. Alhamdulillah istrinya sabarnya, masya Allah. Nih saya mau bela ibu-ibu sedikit nih, Pak. Iya, saya belain. Istri itu mendambakan kalau makan bareng suaminya nggak bawa HP, betul nggak Bu? Main bareng sama anak-anak, kumpul bareng, HP-nya itu tinggalin dulu. Itu yang didambakan oleh para istri. Iya nggak Bu? Iya. Biasakan. Ya kalau Ustaz Zainal Abidin itu punya trik, Pak. Ustaz Zainal Abidin bilang begini, ya biar komunikasi keluarga itu terjalin dengan baik. Jadwalkan di rumah itu satu waktu semua nggak megang HP. Misalnya daripada maghrib sampai isya itu, ya istrinya nggak megang HP, suaminya nggak megang HP, anaknya megang. Itu kumpul bareng, Pak. Kumpul makan bareng, ngobrol bareng. Itu harus ada itu, Pak. Dibiasakan. Atau kalau kurang ya dari maghrib ke isya sedikit ya. 1 hari penuh itu, Pak. Waktunya betul-betul. Apa bahasanya, Pak? Quality time ya. Bener nggak sih? Saya sok-sok Inggris. Tapi bener ya? Iya, itu penting, Pak. Perlu itu, Pak. Intinya, Pak, kita bisa sabar kalau kita tahu ilmunya. Kata Nabi SAW, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah musibah menimpa seorang muslim, ya, seorang mukmin. Musibah itu banyak modelnya, Pak. Galau, bete, di PHP-in, kecewa, sakit, ya, apalagi pusing, demam, nggak punya duit, ruwet urusan. Musibah bukan, Pak? Musibah, Pak. Sampai duri yang nancep ke dagingnya. Melainkan itu semua dalam rangka Allah menghapuskan dosa-dosanya.
Tuh Pak, ilmunya pegang. Semua yang tidak mengenakan di dalam kehidupan seorang mukmin, ternyata Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Wah, kayaknya indah Pak. Kalau semua di atas ilmu. Istrinya lagi sakit, suaminya bisikin di telinga istrinya ya. Masya Allah, istriku sedang disayang sama Allah. Masya Allah. Semangat gak tuh istrinya? Ya, mudah-mudahan Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Wah, itu luar biasa. Ya kan? Nah, berarti kuncinya apa? Ilmu Pak. Ya, berilmu insya Allah kita jadi orang yang sabar. Ya. Makanya jarang cerita orang jarang hadir di pengajian tiba-tiba jadi orang yang paling sabar. Ada nggak Pak? Hah? Nabi Musa aja ngaji loh. Nabi Pak. Ngaji sampai siapa Nabi Musa? Nabi Khidir alaihissalam. Jauh Pak naik kapal. Ayo, Bapak kesini naik mobil, naik motor, ya kan? Ada yang jaki, tahu jaki nggak Pak? Jalan kaki, ya kan? Nabi Musa naik apa? Naik perahu Pak, subhanallah. Sampai kelewat lokasinya puter balik ya. Kalau Bapak kelewat lokasi, wah lanjutlah ke Sarikuring. Kelewat masjidnya, ada yang kayak gitu ya. Masya, males puter balik ya. Nabi Musa balik lagi. Nah, ini dalil. Ini baru ketemu Nabi Khidir sudah memberikan faedah yang begitu besar. Ya, kita aja kebagian faedahnya nih, masya Allah ya. Ya, ribuan tahun kejadiannya Pak, faedahnya bisa dirasakan oleh kita. Ya, baru satu ini kalimat Nabi Musa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana engkau bisa bersabar kalau engkau tidak tahu ilmunya? Nah, berarti kalau kita pengen sabar, kuncinya apa Pak? Ilmunya, belajar ya. Ya kalau mau belajar dari YouTube ya silakan. Tapi sama nggak rasanya Pak? Kalau dari YouTube kan bisa sambil makan mie ya, sambil nyuci baju ya kan, sambil tidur Pak. Betul ya? Masya Allah ya. Akhirnya karena Nabi Musa sabar ya. Nabi Musa bukan sabar kan? Nabi Musa maksa. Satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'salaka amra. Ya. Wahai Nabiullah, wahai hamba Allah, engkau akan mendapati aku ini orang yang sabar insyaallah. Padahal kemarin Nabi Musa ngapain? Bunuh orang, Pak. Coba. Gara-gara apa Nabi Musa dikejar sama Fir'aun? Di Mesir ada yang berkelahi dua orang. Satu dari Bani Israel, sukunya Nabi Musa, satu dari suku Qibti, sukunya Fir'aun. Nabi Musa melerai, tapi melerainya itu nggak kayak kita, wih tahan, enggak, dipukul Pak, jedar, sekali pukul mati orangnya. Kayak gitu dibilang sabar. Luar biasa. Malaikat maut ditabok sama Nabi Musa Pak, matanya keluar Pak, lepas matanya, malaikat maut. Itu dibilang sabar. Subhanallah. Ya, akhirnya Nabi Musa maksa ikut. Oke, ikut. Numpang apa namanya? Kapal milik nelayan situ ya. Orang miskin, Pak. Ya, gratis. Mungkin nelayan situ tahu ya Nabi Khidir ini orang baik gitu kan. Temannya Nabi Khidir nih digratisin semua. Apa? Subhanallah ya. Hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha. Udah naik kapal gratis, kapalnya diapain? Dilobangi, ya. Bapak kasih tumpangan orang, mobil Bapak dirusak. Marah nggak? Ini orang apa sih maunya? Udah dikasih tumpangan gratis malah ngerusak ya. Kacanya dipecahin misalnya. Bapak nggak tahu di belakang ada orang jahat mau ngambil mobil bagus, ya kan? Mobil Bapak kacanya pecah nggak jadi diambil. Sabar itu kalau tahu ilmunya. Coba Bapak husnuzan, mobil Bapak dipecahin kacanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan gara-gara kaca pecah ini mobil saya nggak dirampok. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Ustadz motornya lama nggak dicuci itu dekil. Biar nggak dimaling.
Itu jawaban ngeles ya. Bisa aja jawabannya. Ya itulah ya. Jawabannya kayak gitu aja. Subhanallah ya. Oke, kita kembali ke sini. Gak usah bahas motor ya. Kita kembali ke sini. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam ya? Ya, kata Nabi Musa, "Akhraqta litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra." Kamu ngelobangin kapal ini biar penumpangnya tenggelam. Diingkarin sama Nabi Musa. Karena di syariatnya Nabi Musa ini adalah kemungkaran, ya kan? Merusak barang orang lain, boleh tidak? Nggak boleh. Ngerusak milik orang lain aja nggak boleh. Apalagi ngerusak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Paru-paru itu milik siapa, Pak? Milik Allah. Boleh nggak dirusak? Nggak boleh. Sampaikan pada para perokok. Betul? Iya. Paru-paru itu milik Allah. Kenapa dirusak? Nah, nanti pertanyaan ini diulang nanti di akhirat. Apa jawabnya? Ayo. Ya terserah mau jawab apa ya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Nabi Khidir, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan udah gua bilang lu nggak bakal sabar. Kata siapa? Kata Nabi Khidir, ya. Kan udah saya bilang kamu nggak akan sabar. Kata Nabi Musa diem. Iya ya, tadi udah janji kan. Subhanallah, ternyata itu baru pertama, Pak. Sampai bersandar ya di dermaga dia ke pantai. Nabi Khidir ngelihat ada anak kecil, Pak, lagi main anak kecilnya, dipegang kepalanya, dipelintir, Pak, mati anaknya. Nabi Musa protes lagi, membunuh dosa bukan? Dosa. Apa kata Nabi Musa? Faqatalahu aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai hamba Allah, engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah. Ya, dia nggak salah sama sekali, tapi engkau membunuh. Engkau telah melakukan kemungkaran. Nabi dituduh berbuat kemungkaran. Subhanallah. Apa kata Nabi Khidir? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah saya bilang kamu nggak bakal sabar. Bapak juga nggak sabar kan? Udah azan kan? Insya Allah kita sambungkan depannya. Insya Allah. Ini belum kelar ini ceritanya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.